Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Pagi ini kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, yaitu ketika perjalanan bangsa Israel setelah mereka merayakan Paskah dan kemudian mereka sudah berada di padang gurun Sin. Dan padang gurun Sin ini adalah tempat, atau padang gurun itu adalah tempat proses yang harus dijalani oleh bangsa Israel. Maka ternyata bangsa Israel belum sepenuhnya bisa merayakan kemenangan itu secara fisik memang. Karena ternyata padang gurun itu bukanlah tempat utama yang harus mereka tuju. Yang harus mereka tuju adalah tanah perjanjian. Dalam Keluaran, misalnya di dalam pasal yang ke-15 saja, itu jelas terlihat bagaimana orang-orang Israel itu sudah mulai berteriak-teriak dan mereka komplain kepada Musa mengenai keadaannya. Ketika mereka tidak ada air, mereka komplain dan mereka marah kepada Tuhan lewat Musa. Nah, saudara-saudara, jadi kita melihat bahwa padang gurun itu adalah tempat yang diizinkan Tuhan untuk dilalui sebagai tempat untuk memproses kehidupan rohani bangsa Israel. Jadi saudara-saudara, sebelum seseorang menikmati satu kemenangan, seseorang menikmati berkat yang melimpah yang Tuhan berikan, Tuhan izinkan umatnya itu harus memiliki kesadaran, pengertian bahwa Tuhan itulah yang memiliki kendali penuh, Tuhan itulah yang memiliki kuasa dan kedaulatan untuk mampu melepaskan, membebaskan, dan juga memberkati setiap kehidupan orang percaya. Tetapi, saudara-saudaraku, kita tidak boleh lupa bahwa di tengah-tengah atau sebelum berkat itu dinyatakan, sebelum kuasa Allah dinyatakan, semua janji Allah itu kita nikmati, ada proses yang harus kita jalani. Harus punya pemahaman yang jelas, pemahaman yang benar tentang Tuhan. Itu sebabnya perjalanan bangsa Israel di padang gurun itu adalah proses untuk supaya bangsa Israel mengenal Tuhan itu dengan baik. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita belajar untuk melihat kadang-kadang kita itu hanya suka dengan berkat-berkatnya, kita ini hanya suka dengan mujizat-mujizatnya, tetapi kita tidak terlalu suka dengan perintah-perintahnya. Nah, itu kita harus jujur, kita harus akui bahwa waktu kita menginginkan sesuatu berkat dari Tuhan, kadang kita hanya fokus kepada kerinduan kita akan berkat, tanpa kita mau melewati proses bagaimana kita akan memperoleh berkatnya. Tuhan rindu kita mengenal Tuhan itu dengan sempurna, bukan hanya lewat berkat-berkatnya, tetapi juga kita mengenal Tuhan lewat proses yang harus dijalani. Bangsa Israel walaupun mereka harus mengalami proses yang tidak mudah, mengalami kehausan lebih dulu sebelum kemudian Tuhan nyatakan kuasanya. Mengalami bagaimana harus lapar, Tuhan nyatakan kuasanya. Kita memang harus mengalami hal-hal itu, proses itu. Dan kalau kita setia kepada proses, Tuhan Allah kita tidak akan segan-segan menyatakan sesuatu berkatnya kepada setiap kita. Jadi mari kita belajar untuk memahami cara Tuhan bekerja. Kita tidak hanya suka dengan apa yang Tuhan akan beri, berkat-berkatnya itu, mujizatnya itu, tetapi Tuhan juga rindu kita menikmati juga ketika Tuhan ingin kita melakukan perintah-perintahnya. Kita belajar menikmati juga kalau kita mau diproses. Karena kalau misalnya kita diproses, Tuhan juga tidak akan meninggalkan kita.
Orang-orang Israel harus berjalan dan mereka harus melewati padang gurun yang panas. Tapi Tuhan sediakan tiang awan untuk menutupi perjalanan mereka supaya tidak kepanasan. Dan mereka harus berjalan waktu malam. Tuhan pikirkan bagaimana supaya kaki mereka tidak terantuk batu. Maka Tuhan sediakan tiang api untuk menyertai perjalanan mereka, supaya jalan mereka menjadi terang. Itu hal yang luar biasa, dan juga Tuhan pasti sediakan bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepada kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Maka di dalam perayaan Paskah kita tahun ini, mari kita belajar mengerti dan kita siap menghadapi proses yang mungkin harus kita jalani sekarang. Tapi tetap percaya bahwa Tuhan Allah tidak membiarkan kita, Dia tetap menyertai kita, bahkan Dia memberikan kekuatan untuk kita bisa menang atas segala proses, menang atas segala persoalan, sehingga pemahaman kita, pengenalan kita kepada Tuhan semakin tajam dan semakin mendalam sebelum kita masuk ke tanah perjanjian kita, yaitu surga yang disediakan Tuhan. Kiranya berkat melalui renungan ini mampu menjadi kekuatan bagi kita. Saya berharap sungguh, saya berdoa supaya seluruh kita orang-orang percaya tetap menikmati kehadiran Tuhan di dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita.